أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini paling tidak ada dua nikmat besar yang Allah kasih kepada kita. Dan kedua nikmat itulah yang membuat kita bisa hadir malam ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah. InsyaAllah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Nikmat yang pertama adalah nikmat kesehatan. Saya pastikan bahwa yang hadir ini semua sehat. Kalau kita sakit, besar kemungkinan kita tak datang. Jangankan yang sakit, yang sehat pun saya yakin masih banyak yang tak hadir ini. Karena kalau yang sehat di komplek ini hadir semua, tak muat masjid ini. Jadi ini satu nikmat yang kita syukuri, bahwa dengan nikmat sehat yang Allah kasih, kita bisa hadir ke masjid ini. Nikmat yang kedua adalah nikmat kesempatan. Kesempatan hidup terutama. Alhamdulillah dengan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, kita bisa juga hadir ke sini. Banyak orang yang dikasih Allah saat ini kesempatan hidup tapi tak sempat hadir ke masjid. Kata Nabi, dua nikmat ini selalu diabaikan oleh manusia. Ni'matani mahbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang selalu diabaikan oleh manusia. Pertama adalah nikmat sehat, kedua nikmat sempat. Alhamdulillah kedua nikmat itu malam ini bisa kita syukuri, kita hadir di masjid untuk melaksanakan pengajian, untuk mengingat-ingat kembali apa sesungguhnya yang sudah pernah kita tahu tapi mungkin kita lupa. Kata Nabi, al-khata'u wan nisyan sifatani 'ala al-insan. Ada dua sifat manusia. Pertama lupa, pertama salah, kedua lupa. Karena kedua sifat ini melekat di dalam diri kita, makanya kita harus rutin datang mengikuti pengajian. Ketika kita salah, maka kita diingatkan. Kalau kita lupa, maka kita diingatkan kembali supaya tak lupa. Bapak Ibu yang kami hormati, salawat dan salam yang sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang istiqamah, menjalankan ajaran yang dibawa oleh beliau. Mudah-mudahan ketika nanti kita kembali kepada Allah, kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa malam ini kita sudah berada di pertengahan Muharram 1446 Hijriah. Itu artinya bahwa sudah 1 tahun jatah kita tinggal di dunia ini dikurangi Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 tahun itu pula lah kita sudah semakin mendekat kepada batas akhir kita hidup. Pada akhirnya nanti kita mati. Ketika manusia mati, hanya ada dua kemungkinan yang kita dapatkan di hadapan Allah. Kalau tak masuk surga, masuk neraka. Tidak ada di antaranya itu. Kalau ditanya kita yang hadir ini, nanti kalau kita mati pengen ke surga atau ke neraka, tidak usah dijawab itu. Jangankan kita yang ngaji ini, yang sedang teler pun sekarang kok ditanya nanti ente mati gimana, pengen ke surga atau ke neraka, pasti dia bilang mau masuk surga juga. Ketika kita mati ingin masuk surga itu tidak salah. Yang salah itu pengen masuk surga tapi tak mau datang berjamaah ke masjid, itu yang salah. Pengen masuk surga tapi hidupnya penuh dengan maksiat dan dosa, itu yang jadi persoalan. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita terus untuk bisa datang ke masjid, menghadiri majelis-majelis seperti ini. Karena apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk mempersiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Malam ini kita akan mengulang-ulang kembali apa sesungguhnya yang sudah pernah kita tahu. Saya ingin menyampaikan ada 4 pesan yang disampaikan oleh seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Dia hidup di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Banyak petuah-petuah yang beliau sampaikan untuk menjadi pegangan kita dalam hidup ini. Malam ini saya akan sampaikan 4 petuah dari beliau. Mudah-mudahan yang 4 ini bisa menjadi renungan kita, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, aku tahu bahwa rezekiku tidak akan tertukar dengan orang lain, makanya hidupku tenang. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu yang sudah ditentukan oleh Allah sebelum manusia lahir ke dunia ini adalah rezeki. Kalau kita bicara rezeki, tentu tidak bicara angka-angka saja, tetapi apa yang kita rasakan hari ini itu bagian dari nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkaitan dengan rezeki, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya lah kita dalam mendapatkan rezeki itu tidak perlu kita terlalu risau, tidak perlu kita terlalu galau. Ya, kenapa? Karena Allah sudah menentukan. Jangan gara-gara mencari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita malah melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tanpa melanggar pun kita akan mendapatkan, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada rezeki itu harus kita cari, harus kita usahakan, tapi ada juga rezeki itu tanpa diusahakan pun bisa dapat. Terjadi dialog di antara murid dengan imam. Imam Syafi'i ya berdebat dengan Imam Malik, ya, berdebat tentang rezeki. Imam Malik bilang bahwa rezeki itu harus diusahakan. Untuk mendapatkan rezeki itu, mohon maaf, Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu harus diusahakan. Kalau kita tidak berusaha, maka rezeki itu tak dapat. Tetapi kata Imam Malik, kalau memang sudah ditentukan Allah menjadi milik kita, tidak pun kita usahakan, itu akan dapat. Nah, antara murid dengan guru ini tidak terjadi kesepakatan tentang prinsip memahami tentang rezeki. Akhirnya Imam Syafi'i meninggalkan tempat dan dia rencana pulang ke rumah. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, ada orang yang sedang panen anggur. Dipanggillah Imam Syafi'i ini, bantulah kami untuk memanen anggur ini. Dibantulah oleh Imam Syafi'i. Setelah selesai memanen anggur, maka dia dapat hadiah, dapat upah, karena dia menolong orang memanen anggur itu. Nah, ketika dia mendapatkan anggur itu, nggak jadi dia pulang ke rumah. Apa yang dia dapatkan itu seolah-olah menguatkan pendapatnya bahwa rezeki itu harus diusahakan, makanya dapat. Tak jadi dia pulang ke rumah, dia kembali ke rumah gurunya. Ya, ketika dia sampai ke rumah gurunya, ditaruhnya anggur itu di tempat di depan mereka, sambil ngobrol mereka memakan anggur itu. Kata Imam Syafi'i, guru, ini anggur ini kudapatkan setelah aku menolong mereka yang sedang panen. Itu artinya bahwa rezeki itu harus kita usahakan baru kita dapatkan. Kata gurunya, aku tadi nggak ikut panen anggur, tapi dari tadi aku juga sudah makan anggur, kata gurunya. Artinya memang ada rezeki itu tanpa kita usahakan pun dapat. Tapi ada memang rezeki itu harus kita usahakan baru kita dapatkan. Contoh konkretnya malam ini, kita kalau tak datang ke masjid ini, tak dapat ini yang putih-putih ini. Apa ini? Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, saya pernah membaca sebuah tulisan di belakang sebuah truk. Tulisannya begini: usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, ada kalimat seperti itu. Dalam rangka untuk memotivasi kita mendapatkan sesuatu, saya sepakat dengan kalimat ini bahwa kita harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang banyak. Tapi dalam kerangka berpikir orang yang beriman, saya tidak sepakat dengan kalimat ini. Kenapa? Karena kerja keras itu tidak identik dengan hasilnya harus banyak.
Kerja keras itu memang keharusan kita, tapi hasil dari kerja keras kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berangkat dari pagi, pulang sore, bahkan sampai malam. Ada yang sampai pagi pulangnya, dapatnya sedikit. Tapi orang-orang yang baru saja keluar dari rumah sejam 2 jam pulang, ya. Ada orang yang berangkat dari rumahnya keluar 1 jam 2 jam saja dia keluar, pulang bawa duit 1 karung. Ada yang begitu. Rupanya agen narkoba di luar. Jadi ini harus pakem ini, terutama untuk ibu-ibu ini, bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi kalau sudah yakin kita dengan ini, tidak ada lagi ibu-ibu ini yang menyalahkan kita ini, bapak-bapak. Abang kemana aja 1 hari ini? Dari pagi abang sampai malam abang pulang. Cuman segini abang dapatkan. Tidak ada lagi kalimat itu. Jangan ditanya kami ini ibu-ibu. Kami pengennya keluar rumah dulu selama-lama. Sejam 2 jam pulang 1 karung. Pengennya kami. Tapi ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keinginan, tapi Allah punya ketentuan. Jadi rezeki itu memang ada yang harus kita usahakan, ada yang memang kalau itu sudah menjadi bagian kita tanpa kita usahakan pun dia akan datang. Bahkan kalau itu bukan menjadi milik kita, sudah di dalam mulut kita pun melompat permen. Pernah kita mengalami itu? Melompat dia keluar. Iya kan? Itulah kalau bukan menjadi milik kita. Kemudian ada juga rezeki itu kita dapatkan lewat kesyukuran kita. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur, maka akan kutambahi nikmat yang sudah ada itu. Tetapi ketika kamu ingkar, maka nikmat yang ada itu akan kuambil, kata Allah. Bahkan aku akan membalas kekufuranmu dengan azab yang sangat pedih. Jadi nikmat itu, rezeki itu bisa juga dapat ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam ada satu keluarga miskin, suami istri miskin. Ketika mereka berbincang-bincang antara suami istri, kata istrinya, "Bang, kenapa kita tidak minta tolong saja dengan Nabi Musa alaihissalam? Dia kan seorang nabi. Ketika dia berdoa kepada Allah, pastilah doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala." Kata suaminya, "Baik, kita coba." Berangkatlah mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Nabi Allah Musa, tolonglah mintakan kepada Allah agar kami menjadi orang kaya." Kata Nabi Musa, dia berdoa kepada Allah. Karena yang berdoa adalah Nabi, maka doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga miskin ini dikayakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah kepada Nabi Musa, sampaikan sama mereka, wahai Nabi Musa, mereka kayanya hanya setahun saja, habis itu miskin balik. Apa yang mereka lakukan dengan kekayaan itu? Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesempatan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, tiap hari dengan kekayaan itu mereka menolong orang, membantu, berinfak, bersedekah dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah. Sesuai janji Allah hanya setahun saja. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang hormati? Setahun berlalu tak miskin, 2 tahun tetap kaya. Nabi Musa pun heran. Kata Allah cuma setahun kayanya. Ternyata saya hitung-hitung sudah 2 tahun ini masih kaya juga mereka. Ditanya kepada Allah oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Wahai Nabi Musa, ketika kau minta kepadaku mereka akan kukayakan. Kukasih satu pintu rezeki mereka. Mereka jadi kaya. Tetapi setelah mereka kaya, mereka buka pintu rezeki tiap hari, mereka infak, sedekah, membantu orang. Kata Allah, aku malu memiskinkan mereka. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, rezeki itu bisa datang dengan kita bersyukur kepada Allah. Dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, itu bisa mengundang rezeki. Kemudian rezeki itu juga bisa melalui anak-anak kita. Makanya orang tua kita di kampung dulu yakin betul mereka dengan janji Allah bahwa anak itu membawa rezeki. Makanya mereka tak ragu-ragu. Orang tua dulu ada yang punya anak sampai 11 anak. Kenapa? Yakin dia firman Allah itu bahwa anak itu membawa rezeki. Dan alhamdulillah Pak, ya, anak itu membawa rezeki. Hari ini kalau kita membatasi kelahiran anak kita karena kita takut tak bisa memberi makan anak kita, itu rusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak itu bukan kita yang ngasih makan. Yang ngasih makan anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat anak rezeki bisa datang. Saya kira kita yang sudah tua ini merasakan itu Pak. Bagaimana ketika anak itu masih sekolah, alhamdulillah dimudahkan Allah untuk kebutuhan anak-anak kita.
Hari ini anak-anak kita sudah sukses semua, sudah berkeluarga semua, tinggal kita suami istri. Kok agak serat rezeki itu perasaan kita? Ternyata yang membuat rezeki itu mudah dulu adalah rezeki anak-anak itu. Kemudian rezeki itu bisa datang juga lewat perkawinan. Karena Allah dalam Al-Quran, kawinkan kamulah anak-anak muda kamu. Jangan mereka takut tak bisa menafkahi istrinya. Kalau mereka miskin akan aku kayakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, ini khusus anak-anak muda. Tapi sekarang banyak pula yang tua-tua mengamalkannya ini. Ya, padahal ayat ini dibatasi Allah. Kawinkan kamulah anak-anak muda kamu. Kalau mereka miskin, aku akan mencukupi rezekinya, kata Allah. Ya, tapi anak-anak muda takut mengamalkannya ini, yang berani orang-orang tua pula.